masih diizinkan memiliki kesehatan yang baik, maka kita bisa bertemu di sini di kajian Positive Class Session 3 ini. Semoga Allah senantiasa menumbuhkan semangat kita untuk berilmu, semangat kita untuk berada di majelis-majelis yang membuat kita semakin bertambah ilmu tentang agama ini, menambah semangat kita untuk bermujahadah menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, dan terutama kita adalah kaum perempuan ya. Kaum perempuan ya sama Rasulullah SAW dinasihatkan untuk menjaga diri dengan betul ya, karena di akhirat di mana Rasulullah SAW ya diizinkan Allah untuk melihat masa depan ketika yaumul akhir ya, paling banyak penghuni neraka itu adalah dari golongan perempuan ya. Maka sebagai kaum perempuan ya, baik yang masih single maupun yang sudah berumah tangga, kita senantiasa berharap Allah menyalakan terus semangat kita untuk bermuhajadah dia dalam mengkaji ilmu, dalam berilmu. Ketika punya keinginan atau semangat untuk berilmu saja itu harus sangat disyukuri ya, karena itu tanda Allah menghendaki kebaikan buat hidup kita. Ya, ketika sudah ada masih keinginan untuk pingin belajar, pingin ada di majelis ilmu, ya, ingin berada di komunitas di mana di situ aku bisa banyak belajar mengenal Allah ya, belajar tentang agama ini, itu yang harus sangat disyukuri. Apalagi ketika Allah memberikan kelapangan waktu ya, kelapangan waktu, karena tidak semua orang diberikan kelapangan waktu, hanya punya keinginan saja, tapi tidak punya waktu yang lapang. Nah, para moms di sini di jam-jam istirahat siang nih, jam 1 siang ya, sama Allah diberi kelapangan untuk hadir di majelis ini. Nah, maka kita sangat bersyukur, harus sangat bersyukur ketika Allah beri semangat, niat untuk berilmu dan ditambah kelapangan waktu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah selain kemudian diberi semangat untuk berilmu dan kelapangan waktu, ya kita juga berharap berdoa terus sama Allah semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan, mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan. Ya, ketika dapat ilmu, ya sudah menerima ilmu, yang paling utama adalah diaplikasikan. Ya, itu tanda di mana manusia telah mendapat hidayah Allah, dipilih Allah untuk dapat hidayah Allah, dapat petunjuknya Allah, itu adalah tanda-tandanya apa? Sama Allah diberi kelapangan untuk mengaplikasikan pemahaman yang dia dapatkan. Sama Allah diberi jalan kemudahan untuk bahkan istiqomah. Nah, istiqomah itu yang susah ya. Ketika sudah mempraktekkan, nah untuk bisa istiqomah itu bagaimana? Nah, cara untuk istiqomah adalah ya kita ya memilih ya siapa teman dekat kita. Kita memilih komunitas ya, orang-orang di mana tempat kita berkumpul yang memang dengan bersama mereka membuat kita bisa istiqomah, membuat kita semakin selalu ingat ketika kita down, ketika kita sudah mulai agak turun ya semangatnya, karena bersama dengan orang-orang yang membuat kita menjadi tercharger ya. Jadinya kita bisa mudah istiqomah, dan istiqomah itu tidak akan bisa kita dapatkan tanpa pertolongan Allah ya, tanpa kehendak Allah. Jadi manusia itu sejatinya harus menyadari ya, kita ini sangat lemah karena kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Ya, ini harus kita sadari. Maka ketika kita menyadari ini, maka muncul ya tumbuh perasaan sangat membutuhkan Allah. Ya, menjadikan Allah sandaran satu-satunya, sandaran yang terbaik ya, tempat di mana kalau kita butuh pertolongan ya, itu ingatnya sama Allah. Nah, itu ya. Baik, kemudian salawat dan salam kita curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak ya di yaumul kiamah termasuk hamba-hambanya, termasuk umatnya ya, hamba Allah, umatnya Rasulullah ya, yang mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma. Baik, sebelum saya masuk ke tema Ummu Aiman ya, ini ada hal yang mau saya bacakan ya, karena ini sudah mau terakhir-terakhir pertemuan kita.
saya ingin mengingatkan ya, semangat kita ketika kita bersama nih mengkaji tentang 10 wanita yang dijamin surga, ya semangat kita adalah apa, bahwa kita ingin meneladani mereka, begitu ya. Mereka-mereka ini, 10 orang ini yang sudah dijanjikan surga, sudah dikabarkan dengan kabar terindah, kabar paling bahagia bahwa mereka inilah yang akan masuk surga, perempuan-perempuan yang masuk surga dan itu istimewa sekali ya. Nah, ada tulisan ya dari penulis yang menjadi referensi saya ya, referensi utama ya, bukan satu-satunya tapi yang utama, eee, ketika saya menyusun materi ini, yaitu, mmm, Dr. Mustafa Murad ya, judulnya 10 Wanita Ahli Surga. Beliau menulis di prolog buku ini, sebuah, kalimat ya yang saya ingin membacakan ya, karena kalimat ini membuat, kita semakin semangat ya. Saya pribadi semakin semangat ya ketika membaca apa yang beliau tulis kepada perempuan-perempuan muslimah ya, para mukminin ya. Para mukminah ya, perempuan mukmin yang beriman ya, tentang surga ya, tentang bagaimana kelak ketika seorang perempuan mukmin masuk surga. Nah, ini saya bacakan ya. Jika engkau wahai perempuan mukmin bertanya tentang keutamaanmu di surga, ketahuilah bahwa engkau lebih utama daripada bidadari. Sebab bidadari tidak pernah merasa lelah dan tidak dibebani kewajiban berupa ketaatan, peribadahan, muamalah, perintah, dan larangan. Kepadamu diwajibkan ketaatan kepada Tuhanmu dan ketaatan kepada suamimu, serta mendidik anakmu dan mengurus rumahmu. Jika engkau, wahai perempuan mukmin, bertanya tentang makananmu, ketahuilah bahwa makananmu adalah daging burung, seperti yang engkau inginkan, dan buah-buahan seperti yang engkau pilih, disertai kelezatan dan selera. Jika engkau bertanya tentang minumanmu di surga, ya, ketahuilah bahwa minumanmu adalah air susu yang rasanya tidak berubah, arak yang akan memberikan kelezatan bagi peminumnya, serta tidak mengandung alkohol yang memabukkan dan melemahkan badan, air yang rasa, warna, dan baunya tidak berubah, dan madu yang telah disaring. Jika engkau ingin mencampurkan semuanya, engkau diperkenankan melakukan apapun yang engkau inginkan. Jika engkau bertanya tentang berbagai hal yang lain, ketahuilah bahwa di sana tidak ada buang air kecil, buang air besar, embusan angin, daki, haid, nifas, kegelisahan, insomnia, penyakit, kelelahan, keletihan, rasa sakit, kesusahan, kebosanan, kejemuan, ludah, ketakutan, kecemasan, kesedihan, bencana, malapetaka, kegagalan, kelemahan, kekejaman, kejelekan, saling benci, saling memarahi, saling memusuhi, saling mengalahkan, perdebatan, kekejian, kata-kata kotor, kemarahan, kesombongan, riak, kebohongan, dendam, kedengkian, pengkhianatan, keangkuhan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kerusakan dan kehancuran, kotoran, najis, sholat, zakat, puasa, haji, kewajiban, jihad, dan sebagainya. Adapun keringat keluar dari tubuhmu seharum minyak kasturi. Jika engkau bertanya tentang umurmu, ketahuilah bahwa engkau di sana kekal, tidak akan binasa untuk selamanya. Engkau hidup, tidak akan mati untuk selamanya. Engkau abadi, tidak akan hancur untuk selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 48, mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya, dari surga maksudnya ya. Oleh karena itu bersabarlah sesaat, sehingga engkau memperoleh kebahagiaan selama miliaran tahun. Bersabarlah sekejap, sehingga engkau memperoleh surga, kebaikan, keberkahan, taman-taman, dan kemuliaan. Wahai saudariku, Allah Subhanahu wa taala menawarkan surga kepada laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini mereka tidak dibedakan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan,
karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti di jalanku, yang berperang dan dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah kumasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah di sisinya ada pahala yang baik. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 195. Masya Allah ya. Jadi ketika membaca itu kita semangat meraih surga. Ya, karena perempuan-perempuan yang eh, diberi hadiah Allah di surga, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, masih belum tahu karena kita nggak tahu umur kita. Tapi kita yang kita bisa adalah kita berdoa terus ya, jangan jemu-jemu dengan keseriusan plus ya kita mempelajari sirah dari para perempuan mukmin ya yang sudah dijamin surga ya, yang sudah dijanjikan berarti kan dia sudah pasti masuk surga. Mempelajari keteladanan mereka, kenapa mereka bisa dijanjikan surga. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa ya dan dimudahkan Allah untuk meneladani mereka-mereka ini. Baik, para peserta positif class yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar meneladani kesolihannya Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini seorang mujahidah dan terkenal dengan sebutan beliau ini ibunda pengasuhnya Rasulullah SAW. Baik, slide berikutnya. Kita belajar tentang latar belakang Ummu Aiman. Sekali lagi kalau ada foto, gambar, ini cuman ilustrasi dan biasanya saya memakainya ya dari film ya, film tentang sejarah Nabi Muhammad ya. Jadi di film itu ini yang jadi tokoh Ummu Aiman berkulit hitam ya. Ummu Aiman ini memang wanita ya yang berkulit hitam. Nama aslinya ya Ummu Aiman itu sebutan karena beliau adalah ibu dari Aiman ya, putra pertamanya bernama Aiman. Sehingga setelah punya anak bernama Aiman dipanggil dengan panggilan Ummu Aiman, ibunya Aiman. Ya biasanya orang Arab suka begitu ya memanggil seseorang sebagai ibunya siapa, kalau bapak bapaknya siapa gitu ya. Nah, Ummu Aiman ini nama aslinya Barokah binti Sa'labah ya. Seperti namanya Barokah ya, kehidupannya penuh dengan keberkahan ya. Allah memberkahi setiap masa hidupnya sampai dengan meninggalnya beliau, Masya Allah. Ummu Aiman ini seorang budak ya, budak dari yang apa namanya yang berkhidmat ya, berkhidmat itu menjadi budaknya melayani kedua orang tuanya Rasulullah SAW, yaitu ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah dan ibunya yaitu Siti Aminah ya. Jadi sudah ada di keluarganya Rasulullah sebelum Rasulullah lahir dengan menjadi budak ya, berkulit hitam, asalnya dari Ethiopia Afrika ya, asalnya beliau dari Ethiopia Afrika. Nah, beliau ini menyayangi Rasulullah seperti anak kandungnya sendiri ya. Apalagi Rasulullah ini ketika lahir memang ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia dan menjadi yatim. Ya, kemudian cuma 2 tahun hidupnya meninggal juga oleh Siti Aminah, ibunda Rasulullah. Dan setelah ibunya meninggal, Siti Aminah meninggal, ya, yang menjadi pengganti ibu yang mengasuh Rasulullah meskipun di zaman itu ya statusnya budak, tapi beliau begitu menyayangi Rasulullah, mendidik Rasulullah ya seperti anaknya sendiri. Dan Rasulullah pun menyebut beliau ini adalah ibu keduanya ya, ibuku, ibu setelah ibuku. Ya, Rasulullah menyampaikannya seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, beliau dibebaskan sebagai budak ya, dan setelah dibebaskan beliau dipinang oleh seorang bernama Ubaid bin Umar ya. Ini adalah salah satu sahabat yang dekat juga dengan Rasulullah SAW dan memiliki anak bernama Aiman. Kemudian suaminya meninggal, ya suami yang pertama meninggal ya, kemudian menikah yang kedua menikah dengan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini anak angkat kesayangannya Rasulullah ya.
Rasulullah sangat menyayangi Zaid bin Haritsah dan Zaid bin Haritsah ini, menikahi, Ummu Aiman setelah mendapat kabar dari Rasulullah yang menyampaikan bahwa siapa yang mau menikah dengan wanita ahli surga, dengan wanita penghuni surga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman. Nah, setelah mendengar, sabda Rasulullah tersebut ya dan yang itu diabadikan dalam sebuah hadis, maka Zaid bin Haritsah ya langsung mau menikahi Ummu Aiman ini dan kemudian lahirlah seorang anak bernama Usamah. Ya di mana Usamah ini luar biasa ya nanti kita akan bahas luar biasanya putra-putranya dari Ummu Aiman. Ya Masya Allah. Kemudian Ummu Aiman ini wafat ya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi beliau menyaksikan kematiannya Rasulullah ya, wafatnya Rasulullah ya. Dan usianya usianya lumayan panjang ya. Di usia yang lebih daripada yang sudah usia lanjut ya, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu tepat 20 hari setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi sudah tua, sudah ibaratnya nenek-nenek yang tua gitu ya. Menikah dengan Zaid bin Haritsah ini pun rentang usianya jauh sekali ya dengan Zaid bin Haritsah. Ya, tapi Zaid bin Haritsah ini Masya Allah ya, anak angkat makanya disayang sekali oleh Rasulullah karena kesolihannya, menikahi Ummu Aiman karena keimanan dan kesolihannya Ummu Aiman. Ya, bukan karena paras, bukan karena rupa, karena umurnya jomplangnya jauh sekali dengan Zaid bin Haritsah ya. Zaid bin Haritsah ini anak angkat, usianya tentu lebih muda sekali daripada Rasulullah ya, dan Rasulullah ya sama Ummu Aiman ini pun usianya juga jauh ya, karena seperti ibunya Ummu Aiman ini. Baik, di slide berikutnya. Ummu Aiman ini dikenal sebagai perempuan yang penuh kasih sayang dalam ketangguhan. Nah, nanti kita akan lihat maksudnya gimana penuh kasih sayang dalam ketangguhan. Kasih sayang kepada Rasulullah ya. Karena kasih sayangnya maka Rasulullah sangat menyayangi Ummu Aiman, sangat menyayangi anak-anak ya Ummu Aiman dan keturunan setelahnya. Ya apalagi ada suaminya Ummu Aiman, yang pertama itu juga salah satu sahabat Rasul, yang kedua adalah anak angkat ya kesayangannya Rasulullah SAW. Ketangguhan, kenapa ketangguhan? Karena beliau ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam ya ketika Rasulullah baru diangkat menjadi rasul ya termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama kali beriman ya dalam penjelasan ulama ya termasuk yang nomor 6 beriman. Yang nomor 1 ada Siti Khadijah, kemudian ada Abu Bakar dan seterusnya. Ummu Aiman ini yang ke-6 beriman ya termasuk dalam kloter pertama ya ketika mendengar apa namanya risalah ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak meragukan, langsung beriman dan menjadi seorang muslim. Ya, dan untuk itu beliau pun melewati atau juga menyaksikan ya beratnya dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan beratnya bagaimana pengikut Rasulullah yang mengikuti Rasulullah di Mekah ya dengan siksaan-siksaan dari petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy ya. Ummu Aiman pun melewati itu semua ya dan dengan rasa sabar ya maka mereka Ummu Aiman disebut punya ketangguhan ya karena kesabarannya ya dan itu bisa terjadi karena keimanan yang kuat, keimanan pada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kebenaran Islam ya kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Baik, next slide. Beliau juga dikenal sebagai orang yang utama, tadi ya sudah yang dalam beriman, utama dalam iman, dan kemudian hijrah. Jadi hijrahnya 2 kali ya. Ketika ada perintah berhijrah pertama ke Habasyah, beliau termasuk yang langsung bersegera untuk hijrah. Kemudian yang kedua, hijrah ke Madinah, beliau pun segera untuk mematuhi ya dengan hijrah ke Madinah. Kemudian beliau ini juga termasuk salah satu sahabiah di antara beberapa sahabiah yang senang berjihad ya. Ketika ada panggilan jihad, langsung semangat ikut ya. Tentu para perempuan yang pada saat itu diperbolehkan ikut dalam peperangan bukan dengan pakai senjata ya, bukan di medan perang tapi di apa namanya di pengobatan dan di perbekalan ya.
mengurusi tentang, makan dan minumnya para pejuang dan obat-obatannya. Tapi, ya ada di sebuah perang Uhud ya, di perang Uhud Ummu Aiman ya, karena pada saat itu, pasukan muslim ya terdesak ya, banyak yang pada saat itu, gugur ya, dan Rasulullah pun sempat ya terdesak juga. Ummu Aiman termasuk perisai ya, perisainya Rasulullah. Padahal perempuan ya, ada Ummu Aiman, ada yang pekan lalu ya bulan lalu kita bahas Ummu Sulaim, dan ada Nusaibah, ada Ummu Amarah ya. Nah, itu perisai-perisai sahabiah perempuan tapi perisainya Rasulullah ya, sampai sampai bawa panahnya itu, Ummu Aiman ya. Ummu Sulaim juga sampai, menolong Rasulullah dengan sampai kena tebas ya tangannya karena, melindungi Rasulullah dari tebasan, pedangnya dari, musuh ya. Jadi, Ummu Aiman ini ya istimewanya seperti itu ya, semangat dalam, keimanannya ya, sangat mentaati ya Rasulullah ya, dan karena takutnya kepada Allah dan karena keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, slide berikutnya. Nah ini ya, ini juga dari gambar ini dari film, sejarah Rasulullah ya, ini yang berperan sebagai Siti Aminah ya, jadi saya taruh di sini ya. Kalau misalnya ada PowerPoint, terus ada ilustrasinya kan lebih gimana gitu ya. Jadi, daripada tulisan aja, jadi ini semakin kayak, mendalami ya, kisah ini. Jadi saya taruh di sini, ini pada saat detik-detik Ibunda Rasulullah di film tersebut mau wafat gitu ya. Nah, Siti Aminah ini Ibunda Rasulullah. Baik, slide berikutnya. Di sini ada penjelasannya di slide berikutnya. Siti Aminah ini, eee waktu umur 6 tahun ya, waktu Rasulullah SAW umur 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah, oleh Siti Aminah ke Madinah, karena, dari penjelasan ulama ya, bahwa kenapa ke Madinah, karena kangen ya, rindu dengan, almarhum suaminya, ya kan juga di sana ada makam suaminya, makamnya Abdullah, ya dimakamkan di Madinah. Kemudian, di sini juga disebutkan bahwa banyak paman akhwal Nabi berada di Madinah dari, paman Nabi di Madinah, sedangkan amamnya di Mekah. Nah, amam ini sebetulnya saudaranya bapak ya, saudara bapaknya Rasulullah itu kan ada Abu Lahab itu termasuk ya, pamannya Rasulullah ya, banyak di Mekah. Kemudian ada yang dijuluki singa padang pasir itu pamannya Rasulullah yang membela Rasulullah, Hasim ya, saya kok lupa, Hamzah ya, Hamzah, itu di Mekah. Kemudian ada Abu Thalib yang merawat Rasulullah, itu juga pamannya Rasulullah di Mekah. Ya ini saya kurang paham ahwal ini apa maksudnya paman Nabi dari pihak ibu ya, tapi yang jelas amam ini saudara bapak ya, paman Nabi dari bapaknya. Kemudian setelah berjalan pulang antara Madinah ke Mekah ada suatu tempat namanya Abwa, ya, disebutkan oleh para ulama yaitu Abwa terletak sekitar 235 kilometer dari Mekah. Nah, di tempat tersebut Ibunda Nabi SAW meninggal dunia. Jadi ketika mengunjungi Madinah, ya makam Abdullah, ya tiba-tiba sakit. Kemudian, setelah dari Madinah kan menuju Mekah lagi, maksudnya pulang lagi untuk menuju Mekah itu melewati sebuah kota namanya Abwa. Itu sekitar 35 kilometer dari Mekah, itu jatuh sakit Siti Aminah ya, kemudian, meninggal dunia. Jadi dimakamkan di Abwa. Nah, Nabi telah mencapai puncak keyatiman, ibunya meninggal dalam keadaan ayahnya tidak ada, kemudian dirawat oleh ibundanya hanya 2 tahun ya. Kenapa 2 tahun? Karena setelah 2 tahun, pada masa itu, eee, ada budaya orang Mekah ya, menyusukan anaknya ke ibu susuan. Nah, ibu susuannya Nabi Muhammad itu pada saat itu setelah 2 tahun itu adalah Halimah, yang kita tahu Halimah ya. Dibawa ke sebuah tempat ya, sebuah tempat di perkampungan, yang memang nanti itu akan disusui ya. Jadi itu budayanya orang Arab seperti itu supaya sehat, supaya kuat ya, disusui oleh,
penduduk di sebuah perkampungan itu yang memang terkenal air susunya banyak. Nah, ibu susuannya Rasulullah ini namanya Halimah yang kita kenal ya, nah, Halimah Sa'diyah. Itu dibawa sampai dengan umur 3 tahunan, sehingga ketika umur 6 tahun kembali lagi ya kepada ibunya, kepada Siti Aminah, dan kemudian dibawa Siti Aminah untuk mengunjungi makam ayahnya itu di Madinah ya. Dan waktu untuk bersama Siti Aminah singkat sekali ya. Tidak lama setelah bertemu lagi dengan Siti Aminah, karena sebelumnya dibawa oleh Halimah ya. Ada kisahnya sendiri, tapi nanti kalau saya kisahkan di sini kepanjangan ya. Kenapa selama sama Halimah bagaimana gitu ya. Itu kemudian dibawa pulang ya, setelah udah selesai disusukan, dibawa pulang bersama ibunya, dan waktu untuk bersama ibunya pun singkat, tidak lama ya. Kemudian Siti Aminah meninggal dunia. Nah, jadi nestapa gitu ya kalau kita melihat dari kisahnya Rasulullah ditinggal oleh orang tuanya, tidak melihat bapaknya Abdullah gitu ya. Kemudian 2 tahun bersama ibundanya dan kemudian harus berpisah karena harus disusukan kepada Halimah gitu ya. Jadi ini ada gini, saya sampaikan sedikit aja ya. Jadi memang ada budaya disusukan kepada orang ya, karena pada saat itu Siti Aminah tidak keluar air susunya atau kurang air susunya ya. Dan kemudian mau disusukan kepada Sulaibah, itu adalah budaknya Abu Lahab, tapi dilarang oleh istrinya Abu Lahab pada saat itu ya. Sehingga kasihan sekali Muhammad ini nangis ya, Nabi Muhammad ini nangis minta disusuin. Akhirnya kemudian datanglah orang-orang yang memang setiap waktu tertentu ya datang ke Mekah ya, mencari orang-orang yang punya bayi yang ingin disusukan dan dibayar ya. Mereka tuh dibayar gitu. Dan kemudian bertemulah dengan Halimah itu. Nah, dibawa ke sana, Siti Aminah menangis ya karena harus berpisah dari bayinya. Tapi kemudian setelah selesai datang, tidak tidak lama waktu untuk bersama putranya, beliau harus meninggal dunia. Nah, ini ada ungkapan nih ya di hadis riwayat Tirmizi, orang yang paling berat, dan ini bukan ungkapan, ini hadis ya, hadis dari Rasulullah SAW yang menyampaikan. Hadis riwayat Tirmizi ya, dan Ibnu Majah dan lain sebagainya itu ya, ada penjelasannya di bawahnya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang solih, kemudian selanjutnya dan selanjutnya ya. Nah, ini apa namanya, ketika hikmahnya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita adalah orang-orang yang mendapat ujian berat adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah ya. Ketika kita ingin berharap menjadi istimewa di hadapan Allah, maka ketika ada ujian datang dan kita merasa itu berat ya, kita merasa itu sulit, maka ingat ya bahwa orang-orang yang dikasih ujian berat sama Allah, diizinkan Allah dikasih ujian berat adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Maka daripada kita mengeluh, daripada kita down ya, yang susah bangkit, kita ingat hadis ini dan kemudian kita mencoba mensyukuri ya, mencoba mensyukuri dengan memuji Allah ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap kondisi. Sehingga kita akan mudah bangkit ketika ingat hadis ini. Oh, orang yang paling berat ujiannya itu adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah, para nabi, orang-orang solih, dan kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Dengan kita mencoba untuk ya ketika dapat ujian berat, kita mencoba untuk sabar, kita mencoba untuk tenang, kita mencoba untuk mencari sisi positif, tidak down dan kemudian berusaha bangkit, kita berharap Allah jadikan kita ya termasuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan Rasulullah di hadis ini ya. Masya Allah ya, semoga kita semua diizinkan Allah ya ketika dapat ujian berat, ketika mendapat kesulitan, ya kita dianugerahi Allah kemampuan untuk bersabar dan bersyukur. Amin. Allahumma amin. Baik, slide berikutnya. Nah, ini makam ya, saya searching di Google, makamnya Siti Aminah ya, di Abwa ya. Itu mungkin kalau yang umroh atau ke Tanah Suci ya, ada kesempatan oleh travelnya ya mengunjungi makamnya Ibunda Rasulullah, bisa ke sini ya di Abwa. Baik, selanjutnya next slide.
Nah, kita bahas sekarang tentang keistimewaan Ummu Aiman ya. Ummu Aiman yang pertama keistimewaannya, beliau adalah pengasuh Nabi Muhammad ya. Di slide berikutnya langsung aja kita mengenal ya ibu-ibu pengasuhnya Rasulullah ya. Ibu-ibunya Rasulullah. Yang pertama tentu ibu kandungnya ya Aminah binti Wahab ya dari rahimnya yang mulia Nabi Muhammad dilahirkan dan disusui. Kemudian yang kedua Ummu Aiman yang hari ini kita bahas. Rasulullah menyebut beliau sebagai ibuku setelah ibuku. Ummu Aiman menjadi ibu bagi pengganti Rasulullah setelah Aminah wafat. Ya, karena dari sebelum Rasulullah lahir sejak di kandungan ya sudah ada Ummu Aiman ya sampai melahirkan ya sampai kemudian apa namanya Siti Aminah meninggal ya. Itu Ummu Aiman berperan sebagai ibu pengganti bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Suwaibah, ibu susu pertama Rasulullah yang tadi saya sampaikan, yang saya ceritakan, beliau adalah budak dari paman Rasulullah Abu Lahab, ya. Tapi ketika disusuin, ya tidak bisa lama-lama karena dilarang oleh istrinya Abu Lahab, ya. Kemudian yang keempat ada Halimah Sa'diyah yang tadi juga sudah saya sampaikan, ya. Selama 4 tahun ya, jadi 4 tahun. Jadi cuma 2 tahun ya masanya Rasulullah bersama ibu kandungnya, 4 tahun berpisah karena harus disusui Halimah As-Sa'diyah di perkampungannya, ya di perkampungannya Halimah, tempatnya Halimah ya. Kemudian kembali lagi kepada Siti Aminah. Siti Aminah tidak lama meninggal dunia. Ya. Baik, kemudian yang ketiga ada Juzamah binti Harits bin Abdul Izzi atau Syalma. Ya. Beliau ini adalah anak paling besar dari Halimah, ya, dari Halimah Sa'diyah ya. Nah, ini pun ikut mengasuh Rasulullah ya. Ini sudah ada yang bertanya ya. Sebentar nih agak agak ketutup. Nanti di sesi tanya jawab saya jawab ya. Baik, itu muncul pop up soalnya. Baik. Yang mau tanya langsung chat nggak apa-apa ya, biar mungkin kalau nanti lupa mau nanya apa. Ketika ada pertanyaan di chat atau ditulis dulu ya biar nanti mungkin ada yang mau raise hand langsung atau apa namanya mau menyampaikannya langsung open mic ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini anak paling besarnya Halimah ini juga ikut mengasuh Rasulullah ya sewaktu Rasulullah berada dalam pengasuhannya Halimah karena untuk disusui selama 4 tahun itu ya. Kemudian yang keenam Fatimah binti Asad, istri dari Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini paman Rasulullah ya. Punya istri namanya Fatimah ya. Ini juga menjadi ibu asuh Rasulullah setelah kakeknya. Kakeknya Abdul Muthalib wafat ya. Ini adalah para pengasuhnya Rasulullah ya. Dan yang paling lama ya adalah memang Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman ini disebut Rasulullah sebagai ibuku setelah ibuku ya. Itu keistimewaannya Ummu Aiman. Next slide. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini keistimewaan kedua ya. Ummu Aiman adalah perempuan yang berhasil menggabungkan dua jihad sekaligus. Ya, apa artinya? Ya, Masya Allah ya, Ummu Aiman ini orang yang apa? Orang yang berjihad ya dengan tipe jihad ada dua ya. Yang pertama jihad yang tadi saya sampaikan ya, mungkin bisa next slide. Yang pertama jihad yang di awal saya sampaikan, beliau semangat ya ketika ada panggilan jihad walaupun perempuan ya karena bersama suaminya bersama anaknya pada masa Rasulullah perempuan boleh ikut berjihad di dalam perang tapi tidak sebagai pejuang ya di medan perang, ada di bagian obat-obatan dan konsumsi, tapi juga syaratnya harus ada mahramnya, jadi suaminya atau anaknya ikut. Nah itu boleh diperbolehkan untuk ikut serta. Nah, Ummu Aiman ini termasuk yang ketika ada perang ya selalu membersamai Rasulullah. Kenapa juga? Karena beliau berperan sebagai ibu yang juga mengkhawatirkan Rasulullah ya, ingin melindungi Rasulullah. Maka ketika perang terjadi ya, perang apapun selama Ummu Aiman ini hidup ya, selalu membersamai Rasulullah dan selalu ditemani suami atau anaknya gitu ya atau dua-duanya. Nah, dan juga di dalam peperangan itu ya
ada kejadian tadi yang sudah saya ceritakan ya, tidak hanya sebagai perawat ya, perawat di medan perang, tapi sampai juga pakai panah ya kalau Ummu Aiman ini, sampai dengan mengambil panahnya karena, ketika pasukan Muslim terdesak di perang Uhud ya, beliau harus melindungi Rasulullah dengan panahnya ini, Masya Allah ya. Saya kalau menyimak ya para sahabiah ya, para mukminah ya, di zaman Rasulullah, para perempuan mukmin di zaman Rasulullah yang begitu pemberaninya di medan perang ya, sambil mengangkat senjata ya, karena memang terpaksa pada saat itu mengangkat senjata karena situasi ya, tidak hanya jadi perawat, selalu kagum gitu ya, betapa seorang perempuan berani ya, berani untuk ada di medan tempur gitu loh. Ya, dan selalu bertanya dalam hati saya, kalau saya ada di situasi itu di masa Rasulullah, punya semangat yang sama nggak? Punya keberanian yang sama nggak dengan para sahabiah ini untuk ikut di medan tempur gitu ya, dan kemudian juga ada kesempatan untuk menjadi perisainya Rasulullah ya. Masya Allah ya. Jadi selalu yang paling saya senang itu ketika membaca sirah, menemukan perempuan hebat yang pemberani di medan perang. Di sini pun kita meskipun bukan di zaman Rasulullah ya, semoga Allah anugerahkan kita keberanian ya, keberanian membela agama kita ya, keberanian untuk, menyatakan kebenaran gitu. Orang beriman itu adalah yang paling percaya diri ya, tidak boleh kita lemah ya, harus percaya diri ya, dan apalagi terkait dengan, eee, membela agama kita ya. Baik, selanjutnya jihad yang berikutnya kan tadi 2 ya, 2 tipe jihad. Yang pertama jihad, dalam arti pada umumnya ya, jihad di medan perang ya, tapi yang kedua adalah jihad pendidikan. Dalam apa? Dalam mengasuh anak-anaknya, ya, dalam mendidik anak-anaknya. Ya, beliau tadi sudah disampaikan di awal punya 2 anak ya, dari suami pertama, anaknya bernama Aiman. Dua-duanya seorang putra ya, dua-duanya putra laki-laki. Aiman ini juga termasuk anak yang selalu, bersama Rasulullah ya dalam berjihad ya, peperangan dan anak yang solih. Ya, dan beliau meninggal dunia, Aiman ini di perang Hunain. Ya, dan setiap kali anaknya gugur, suaminya gugur ya, Ummu Aiman ini selalu, eee, dengan penuh kesabaran ya, tidak meratap dan malah bangga ya. Malah bangga karena, anaknya mati syahid. Nah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, anak keduanya adalah dari perkawinannya dengan Zaid bin Haritsah ya, adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini ya, Eee, yang kemudian, Rasulullah ya sangat menyayanginya ya. Ini bukan kemudian membandingkan dengan Aiman ya, tapi banyak riwayat menyatakan Usama bin Zaid ini kesayangannya Rasulullah ya, kesayangannya Rasulullah, kekasihnya Rasulullah, bahkan sering Rasulullah menyampaikan seperti itu. Ya, jadi, Usamah bin Zaid ini orang yang dicintai Rasulullah SAW, di usia belia ya sudah semangat untuk mengikuti seruan jihad di umur 15 tahun, mengikuti perang pertama. Ya, di usia 15 tahun di perang Mut'ah ya, perang Mu'tah ya. Kemudian di usia 18 tahun ya, beliau dipilih oleh Rasulullah menjadi panglima ya, jadi jenderal, jenderal termuda, panglima termuda, umur 18 tahun sama Rasulullah sudah dipilih menjadi panglima. Nah, dan, membawahi senior-seniornya nih, sahabat-sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Umar, ya, Ali bin Abi Thalib ya. Nah, dan kemudian ada segelintir orang gitu ya, yang mencemooh nih, ya, kok jadi panglima, nggak pantas karena masih muda ya. Slide berikutnya coba. Ya, jadi, sempat dicemooh ya, sempat dicela gitu sama beberapa orang ya, sama beberapa orang ya, eee, kemudian Rasulullah mendengar itu ya, membalas ya, dibela sama Rasulullah ya. Ini riwayatnya dari Abdullah bin Umar ya, berkata Rasulullah SAW mengirim pasukan yang sangat besar dan mengangkat Usamah bin Zaid sebagai pemimpinnya. Ketika para orang mencela kepemimpinan Usama, Rasulullah SAW bersabda,
Sekiranya kalian mencela kepemimpinan Usama, berarti kalian juga telah mencela kepemimpinan ayahnya. Ayahnya Usama tuh Zaid bin Harits, ya, yang itu sudah terkenal sebagai mujahid, ya, yang disegani dan dihormati, ya. Makanya Rasulullah bilang seperti ini. Kemudian selanjutnya Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya ia pantas menjadi komandan. Nah, sesungguhnya ia, ayahnya Usama, ya, termasuk orang-orang yang sangat aku cintai. Dan sesungguhnya orang ini, Usama, ya, termasuk orang-orang yang sangat aku cintai sesudahnya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi ini setelah Rasulullah menyampaikan ini, tahulah semua orang ya bahwa Usama bin Zaid ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan sikap Rasulullah ini ya mengatakan bahwa dia adalah orang yang aku cintai, ya, itu juga ke Ummu Aiman ibundanya, juga ke ayahnya, ya, dan ke anaknya beliau Usama bin Zaid ini, ya. Dan kemudian nanti ada ke cucunya, ada kisah juga cucunya Ummu Aiman, ya, anak dari Usama ini. Ya, ketika ada orang tahu bahwa dia anaknya Usama, ya, ada sahabat yang menyampaikan kalau Rasulullah masih hidup pasti Rasulullah akan menyampaikan bahwa beliau mencintai dia karena cucunya Ummu Aiman, ya. Masya Allah, ya. Baik, next slide. Slide berikutnya. Keistimewaan ketiga, ya, dari Ummu Aiman, beliau adalah wanita ahli ibadah yang terdepan dalam keimanan, ya. Jadi makna terdepan dalam keimanan ini bukan cuman yang paling dahulu beriman kepada Islam, ya. Ada tafsir dari ulama ya yang menyampaikan nih orang terdepan ini kan yang sabikun, ya. Orang-orang yang sabikun itu juga berarti adalah orang yang terdepan dalam memilih Allah. Orang yang terdepan dalam mendahulukan Allah, ya. Karena begitu mengagungkan Allah, karena begitu mencintai keimanan, karena begitu menjadikan keimanan yang paling berharga, maka hari-harinya setiap detik dalam hidupnya ya berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, ya. Eh, letih lelahnya itu adalah dalam rangka meraih surganya Allah. Ya. Setiap harinya capek-capeknya adalah karena tujuannya adalah akhirat. Ini saya jadi ingat ada pembicaraan ya di zaman sekarang ya Ustadz Abdul Somad, ya. Ustadz Abdul Somad itu ditanya ya sama salah seorang artis Indonesia, ya. Nah, dia adalah Baim Wong nih. Saya nyimak ya. Jadi Baim Wong tuh bertanya pada Ustadz Abdul Somad, ya, kenapa Ustadz kalau mau capek-capek keliling dakwah, dan Ustadz Abdul Somad kan tidak tidak menarik tarif ya kalau nggak mau dibayar gitu loh. Ya, ya berdakwah gitu ya, berdakwah tanpa tanpa apa menarif menarif dakwahnya, dan harusnya begitu ya orang yang berdakwah, ya. Nah, kemudian ditanyakan, "Kenapa Ustadz capek-capek keliling Indonesia, hari ini ke sini ke sana nggak capek Ustadz?" Gitu kan ditanya. Terus Ustadz Abdul Somad menjawab ya dengan jawaban yang apa ya, yang membuat kita semangat dan terinspirasi. Ustadz Abdul Somad menyampaikan ya, "Itulah di dunia kita capek-capek. Capek-capek untuk mengejar akhirat, capek-capek untuk menabung untuk akhirat." Itu jawabannya beliau ya, Masya Allah. Dan Ummu Aiman seperti itu ya. Hari-harinya, kehidupannya letih, capek-capeknya di jalan Allah, ya. Jadi beliau ini ya mudah menangis karena keimanan ya, karena takut kepada Allah. Ya takut, ingat dosa-dosanya, menangis ya. Padahal beliau adalah orang yang dijamin surga sama Rasulullah ya, sama Allah mengabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan beliau adalah orang yang wanita ahli surga gitu ya. Tapi begitu takutnya ya kepada Allah, jadi sering menangis. Ya rajin berpuasa ya, bahkan ada kisah beliau ketika hijrah sedang berpuasa, hijrah ke Madinah berjalan kaki ya. Lagi berpuasa berjalan kaki ya, dan paling kuat menahan lapar dan dahaga ya. Nanti ada kisahnya sama Allah ya, karena keistimewaan Ummu Aiman yang rajin berpuasa, apa namanya, bisa menahan lapar dan dahaga, sama Allah dikasih sebuah mukjizat, tapi nanti ya. Nah, kemudian beliau juga ahli qiyamul lail ya, menghidupkan malam-malamnya di setiap harinya. Kemudian pandangannya selalu ditundukkan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, dan dalam dirinya Sang Khalik, artinya Allah Subhanahu wa taala itu selalu diagungkan, ya, menjadikan Allah tujuan dari segala tujuan hidup, ya. Ini kita selalu ketika membahas wanita ahli surga, ya, pasti ciri-cirinya sama di masalah kualitas ibadah dan keimanan, gitu ya. Maka dari itu mereka sama Allah, ya, dijanjikan sebagai ahli surga. Nah, Ummu Aiman ini juga termasuk kaum perempuan yang lebih dahulu berhijrah ke dalam Islam dan menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Dicoba dengan cobaan dan bersabar bersama kaum perempuan yang bersabar. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ya. Jadi untuk masalah ibadah luar biasa beliau, ya. Dan begitu juga dengan para wanita-wanita yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, ya, 10 wanita ahli surga ini, Masya Allah, ya, luar biasa tentang kualitas ibadahnya dan keimanannya. Baik, slide berikutnya, ya. Ini melanjutkan tadi, ya, tentang berpuasanya, mudahnya Ummu Aiman menahan lapar dan dahaga, dan ada kisah ketika berhijrah, Ummu Aiman sedang berpuasa dan sangat haus, ya, di malam hari, tiba-tiba ada keajaiban dari langit, ya. Utsman bin Qasim menceritakan, ya, ini diabadikan, ya, diabadikan kisahnya ini di sebuah hadis, ya. Jadi yang meriwayatkan, yang menceritakan ini adalah Utsman bin Qasim, ya, Utsman bin Qasim. Utsman bin Qasim menceritakan Ummu Aiman ikut dalam rombongan kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Sore hari ketika kami sampai di daerah Mansarif sebelum Rauha, Ummu Aiman yang saat itu berpuasa sangat lelah dan haus. Tiba-tiba ada ember berisi air terikat tali putih menjulur dari langit. Lalu Ummu Aiman meminumnya. Setelah kejadian itu ia berkata, ya, Ummu Aiman berkata, setelah kejadian itu saya tidak pernah merasakan haus meskipun ketika berpuasa. Masya Allah, ya. Jadi ini dari hadis riwayat Ibnu Sa'ad, ya. Jadi Allah SWT, ya, telah menghilangkan rasa haus dari Ummu Aiman sepanjang hayatnya, ya, setelah mendapatkan setimba air. Ini ada judul-judulnya setimba air. Jadi timba air pakai tali putih yang turun dari langit, entah dari mana, dari langit turun, ya. Itu ada timba air memberi minum Ummu Aiman, Masya Allah, ya. Dan Ummu Aiman meminum itu, dan setelah meminum itu Ummu Aiman bilang, ya, tidak pernah lagi merasakan lapar dan tidak pernah merasakan haus, ya, meskipun ketika berpuasa. Jadi Allah SWT telah menghilangkan rasa haus darinya sepanjang hayatnya, dan Allah SWT juga telah menghilangkan rasa lapar darinya sepanjang hidupnya. Ini dari hadis riwayat Al-Hakim, ya. Karena ia telah meminum air dari langit, ya. Beliau pernah bersabda, Rasulullah SAW, ia dapat menjadikan perutmu tidak pernah merasa lapar untuk selamanya, ya. Itu Rasulullah yang menyampaikannya, Masya Allah, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ilustrasinya, ya. Tapi nggak gini juga, ya. Ini saya dapatkan di apa namanya, kisah teladan e-booknya anak, ya, tentang Ummu Aiman, ya. Selanjutnya. Baik. Keistimewaan Ummu Aiman yang keempat, ya, adalah wanita ahli surga. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, Ummu Aiman senantiasa berkhidmat kepada Rasulullah SAW dan lemah lembut terhadap beliau. Setelah datangnya masa kenabian, beliau bersabda, barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka hendaklah menikahi Ummu Aiman. Dan ketika ini tersiar, ya, sabda Rasulullah ini, tadi sudah saya sampaikan, Zaid bin Haritsah, ya, anak angkatnya Rasulullah langsung bergerak, ya, untuk meminang Ummu Aiman. Masya Allah. Selanjutnya. Ya, ini ada juga yang lebih lengkap, ya, sabda Rasulullah SAW. Barang siapa merasa bahagia seandainya menikah dengan seorang perempuan yang menjadi salah satu penghuni surga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman. Ya, ini ada riwayat lain lagi, ya, lebih lengkap lagi. Kemudian kita di slide ini keistimewaan kelima dari Ummu Aiman, disayangi Rasulullah SAW. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya, ya, tapi ini biar kita tahu, ya,
ada dalilnya ya, Rasulullah menyampaikan langsung bahwa beliau ya Ummu Aiman termasuk ahlul baitku. Jadi ahlul baitku keluargaku ya, keluarganya Rasulullah. Beliau juga bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ummu Aiman. Beliau sering mengunjunginya dan memanggilnya dengan kata wahai ibu. Nah, masya Allah, itu Ummu Aiman ya. Jadi di antara pengasuh beliau ya, setelah ibu kandungnya Rasulullah yang dianggap ibu itu adalah Rasulullah Ummu Aiman. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini ya tanda-tanda maksudnya bukti-bukti betapa Rasulullah menyayangi Ummu Aiman. Rasulullah juga jadi suka bercanda karena dianggap kayak ibunya sendiri, ya, mencandai ibunya ya yaitu Ummu Aiman yang dianggap ibunya yaitu Ummu Aiman. Jadi ada kisah yang apa namanya? Yang masyhur gitu ya dari Muhammad bin Qais ya berkata suatu hari Ummu Aiman datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, iya, maksudnya anak unta. Ini ceritanya candanya Rasul tentang anak unta. Ummu Aiman berkata ya, iya Rasulullah, iya anak unta ini tidak akan mampu membawaku, ya, dan aku tidak menginginkannya, ya. Nah, dia Rasulullah mau bergurau ya, bergurau dengan Ummu Aiman seperti gurauan anak kepada ibunya. Jadi bercandai, ya. Bilangnya apa? Rasulullah beliau bersabda, "Aku hanya akan membawamu di atas anak unta." Nah, Ummu Aiman berkata, "Ya Rasulullah, iya anak unta itu anak unta." Jadi di pikirannya Ummu Aiman itu anak unta ya unta yang masih kecil ya, anaknya unta ya. Anak unta itu tidak akan mampu membawaku ya karena kan kecil ya. Anak unta kan kecil, maka Ummu Aiman bilang seperti itu, tidak akan mampu membawaku dan aku tidak menginginkannya, tidak ingin naik di atas anak unta gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, beliau bersabda, "Aku hanya akan membawamu di atas anak unta." Ya, tetap seperti itu. Tapi maksudnya Rasulullah ya, beliau bergurau ya. Maksudnya semua unta itu kan anak unta. Nah, jadi beliau menyampaikan ke Ummu Aiman ya, "Aku hanya akan membawamu di atas anak unta karena setiap unta adalah anak unta." Ya, ini ya Rasulullah itu orang yang humoris tapi dengan cara bercanda yang benar ya, menyampaikan kebenaran. Nah, berbeda dengan pelawak-pelawak ya, pelawak-pelawak itu seringnya bercanda, bergurau, tapi tidak menyampaikan kebenaran. Rasulullah contohnya seperti ini ya, Ummu Aiman tidak mau naik di atas anak unta karena kan kecil, tidak kuat dan dia tidak ingin. Tapi Rasulullah tetap, "Tetap aku akan membawamu dengan anak unta." Karena maksudnya Rasulullah kan semua unta itu anak unta ya, anaknya unta, pernah jadi anak gitu ya. Nah, pernah juga Rasulullah bercanda ya, candaan Rasulullah yang lain ya tentang penduduk surga. Jadi ada seorang nenek-nenek, mungkin pernah dengar ya semuanya. Nenek-nenek yang bertanya apakah aku akan masuk surga gitu kan. Nenek-nenek yang sudah tua. Rasulullah bilang tidak, karena di surga cuman ada gadis belia. Nah, nenek itu sedih ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya karena kalau di surga semua orang yang sudah masuk surga, meskipun sekarang ini sudah tua renta ya, tetap akan menjadi gadis belia. Seperti itu candaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, selanjutnya, nah ini bukti sayangnya Rasulullah kepada Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini juga ya adalah seorang perempuan yang gagap ya, cadel sebetulnya ya, lebih ke cadel ya, suka salah berkata-kata ya karena cadel lidahnya. Ya kalau di bahasa Arab ada sa ya huruf sa itu yang titiknya 3 itu selalu dibacanya sin ya. Jadi ini contohnya ya, contohnya Ummu Aiman ini sering mau bilang assalamualaikum. Judul assalamualaikum itu kan artinya keselamatan atasmu gitu ya. Itu jadi salamun la alaikum. Nah, yang artinya keselamatan tidak atasmu. Nah, ini Rasulullah memahami ini ya, sudah kenal betul dengan ibunya ini ya, ibunya ini. Jadi beliau memaafkannya dan memakluminya ya dan sering apa namanya?
meluruskan gitu ya. Kalau ada yang salah paham, Rasulullah meluruskan karena Rasulullah mengerti maksudnya Ummu Aiman ya. Karena, apa namanya, ada kekurangan di lidahnya, cadel ya, atau gagap nih, ada yang menyatakan juga Ummu Aiman ini gagap, bicaranya tidak jelas ya. Nah begitu ya, ini, betapa Rasulullah menyayangi ibundanya, jadi ketika punya kekurangan, kesalahan, itu dimaklumi sama Rasulullah ya. Baik, selanjutnya, nah, keistimewaan keenam, ya, Muaiman mempunyai tangisan yang berharga, ada 2 tangisan sebetulnya ya. Yang pertama adalah, ada kisah ya, jadi setelah Rasulullah SAW wafat, ya banyak sahabat itu yang kebingungan, sangat sedih ya, bahkan banyak yang mengingkari ya, karena sangat sedihnya jadi mengingkari kematian Rasulullah, nggak terima Rasulullah meninggal ya, dan ini kan tidak boleh ya. Pada saat itu salah satunya, sahabat Umar bin Khattab termasuk yang tidak terima ya kalau Rasulullah meninggal dan mengatakan Rasulullah belum meninggal dan kemudian ditegur, dinasehati oleh Abu Bakar ya. Jadi pada saat itu karena betapa terguncangnya sahabat-sahabat ya dengan meninggalnya Rasulullah SAW yang sangat dicintai ya, banyak yang mengingkari ya, banyak yang, bersedih dengan tidak semestinya gitu ya. Nah, tapi Ummu Aiman ini luar biasa ya. Nah, ini terjadi ya ketika, Umar bin Khattab dan, Abu Bakar ya, ini cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anha ya. Anas bin Malik ini kan anaknya Ummu Sulaim yang bulan lalu kita bahas ya, yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik anhu berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, marilah kita pergi ke rumah Ummu Aiman. Kita mengunjunginya sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sampai di rumahnya, Ummu Aiman menangis. Ya. Jadi ini ya salah satu apa namanya anjuran ya, hal yang baik yang bisa kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal adalah menyambung silaturahmi ya kepada orang-orang yang dicintai oleh almarhum atau almarhumah ya. Ini 2 sahabat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, ya sangat mengerti dan tahu bahwa Ummu Aiman orang yang spesial untuk Rasulullah. Rasulullah sering mengunjungi Ummu Aiman dan mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh kekasih mereka, sahabat mereka, ya, yaitu Rasulullah SAW, ya, yaitu dengan memperhatikan orang yang dicintai Rasulullah, yaitu Ummu Aiman. Maka mereka pun datang ke Ummu Aiman, rumah Ummu Aiman, ya. Kemudian Ummu Aiman menangis, ya. Nah, Abu Bakar dan Umar bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Bukankah apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah SAW? Ya, jadi mereka mengira menangis karena masih belum bisa mengikhlaskan gitu kepergiannya Rasulullah gitu ya. Maka menyampaikan, kenapa menangis? Bukankah apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah SAW ya? Karena semua sudah tahu Rasulullah kekasih Allah ya. Wafatnya Rasulullah pasti adalah kebaikan luar biasa ya, kembali kepada Robnya ya, pencipta yang, kekasihnya gitu kan. Kemudian Ummu Aiman menjawab ya, "Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah SAW. Akan tetapi aku menangis karena wahyu dari langit telah terhenti." Ya, dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Ummu Aiman kemudian setelah mengatakan hal tersebut membuat mereka terharu sehingga mereka pun menangis. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim ya. Jadi Ummu Aiman ini menunjukkan apa kata-kata yang dia sampaikan itu ya mungkin bisa di next slide. Kata-kata dia yang bahwa dia menangis sedih mengingat kematian Rasulullah ya, mengingat nanti sudah tidak ada lagi wahyu gitu ya yang turun dari langit di mana Rasulullah adalah jembatan antara hamba-hamba ini dengan Allah gitu ya. Itu menunjukkan betapa cintanya Ummu Aiman kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa cintanya Ummu Aiman kepada wahyu yang diturunkan dari langit kepada Al-Qur'an ya. Eee,
yang seperti itu karena sudah merasa itulah obat ya, asy-syifa terbaik Al-Qur'an. Itulah penghibur terbaik, Al-Quran adalah sahabat terbaik, cahaya, ya, pelipur lara gitu ya. Sehingga betapa sedihnya ketika mengetahui terputus wahyu dari langit. Jadi terputus hubungan komunikasi yang biasanya menjembatani antara dia ya manusia dengan kholiknya, manusia dengan robnya, yang biasanya selama ini selama Rasulullah hidup adalah Rasulullah SAW. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya keimanan Ummu Aiman gitu ya. Nah, lihatlah Ummu Aiman nih ada kata-katanya ya. Ia menangis karena wahyu telah terputus. Inilah potret generasi terbaik dalam Islam. Hati mereka terpaut dengan Al-Quran. Setiap langkah mereka dipandu dengan Al-Quran dan mereka dididik dengan panduan wahyu dalam madrasah Nabawiyah. Ya, karena luar biasa para sahabat zaman Rasulullah ya, betapa irinya kita dengan mereka di mana mereka semua langsung belajarnya dari Rasulullah SAW. Al-Quran seluruhnya adalah kebaikan dan keberkahan. Ia akan menuntun orang yang mengikutinya menuju jalan Allah, yang akan mengantarkannya ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana kaum lelaki dan wanita yang beriman akan bersegera kepadanya, karena kerinduan untuk bertemu Allah dan melihatnya di negeri kemuliaannya yang disiapkan untuk para walinya dari kalangan ahli Al-Quran. Maka dari itu setelah Rasulullah SAW wafat, ya pesan beliau adalah ya kita jangan pernah jauh dari Al-Quran dan hadis. Ya, kita yang hari ini hidup di akhir zaman, ya, memegang betul ya pesan dari Rasulullah karena itulah ya penghibur terbaik, itulah cahaya dalam hidup kita. Tanpa Al-Quran, ya tanpa kita mendalami Quran dan hadis, ya maka kita kayak orang bingung ya, tanpa tujuan yang jelas, tanpa arah. Ya. Ketika hati terpaut dengan Al-Quran, maka yang ada adalah keberkahan seluruhnya, cahaya seluruhnya dalam hidup kita. Ya, maka betapa cintanya Ummu Aiman dengan Al-Quran ini yang bisa kita teladani. Ya. Betapa Ummu Aiman merasa sangat berharga ya wahyu dari langit. Ya, maka dari itu kita pun ya berharap berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diizinkan Allah bersahabat dengan Al-Quran. Ya, menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu berkeluarga dengan Al-Quran. Menjadi keluarganya Al-Quran. Ya, keluarganya Allah itu orang yang ahlul Quran. Orang yang akrab dengan Al-Quran itu yang termasuk didekatkan kepada Allah. Ya, dianggap Allah sebagai keluarganya Allah ya. Masya Allah kita semua kalau menjadi dianggap Allah sebagai yang terdekat ya di sisi Allah bahagianya seperti apa ya? Sangat bahagia sekali. Maka kita senantiasa berdoa, Allah izinkan kita menjadi ahlul Quran, kita, suami kita, anak cucu keturunan kita hingga yaumul kiamah ya. Berdoa, ya Allah jadikan aku ahlul Quran, suamiku juga ya Allah, anak cucu keturunanku hingga yaumul kiamah selama-lamanya menjadi para pecinta Al-Quran dan bersahabat dengan Al-Quran. Mudahkan kami ya Allah dalam mempelajari Al-Quran. Ya, mudahkan kami ya Allah dalam memahami Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, ya izinkan kami untuk mendapat petunjuk Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi cahaya dalam kehidupan kami. Tidak ada rasa takut dan sedih hati ya Allah. Ketika kami memahami Al-Quran dan Engkau izinkan kami memahami Al-Quran. Kemudian mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kami selama-lamanya. Demikian ya. Slide berikutnya masih adakah? Nah, seorang wanita muslimah membaca Al-Quran untuk meraih keutamaannya dan juga pahalanya. Namun sebelum itu semua, dia membacanya untuk mendapatkan rahmat yang akan menunjukkannya kepada jalan Robnya. Juga menjadi penawar baginya yang akan mengobati hatinya dari berbagai penyakit hati dan menyembuhkannya dari hawa nafsu, serta memberinya petunjuk menuju jalan Allah yang lurus. Ya, maka ketika kita merasa bimbang, ketika kita merasa galau, ketika kita merasa futur ya, keimanan kok lemah, kok kayaknya mudah sekali hawa nafsu ini yang diikuti ya, langsung kita berlari ke Quran ya. Ketika sedih, galau ya, ada penjelasan ulama yang menyampaikan ya bahwa kalau mau tahu ya seberapa baik hubungan kita sama Allah, bagaimana baiknya hubungan kita sama Allah, kualitas hubungan sama Allah, ya lihat bagaimana kualitas hubungan kita sama Al-Quran.
bagaimana kedekatan kita sama Al-Quran, bagaimana posisi Al-Quran dalam hidup kita, ya, itulah yang kemudian menandakan bagaimana Allah memposisikan kita, ya, termasuk yang dekat nggak sama Allah. Itu dilihat dari bagaimana hubungan kita sama Al-Quran. Ya. Nah, dari keteladanan Ummu Aiman ini yang dia menangis karena terputusnya wahyu, ya itulah yang menjadikan dia ahlul jannah, ya. Orang-orang yang perempuan yang dijamin surga. Allah Ta'ala beriman di surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ya, jadi bagi orang beriman itu penawar dan rahmat. Tapi buat orang zolim, ya, orang yang zolim itu adalah menambah kerugian. Ya. Ada orang yang ketika buka Al-Quran malah jadi tambah jauh dari Allah, baca Quran, belajar Quran malah jadi lebih benci sama agama ini, ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika berinteraksi sama Quran, ya, malah Quran itu jadi penawar dan jadi rahmat buat kita. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya. Alhamdulillah sudah selesai. Ini quote-nya ini, ya, dari Ummu Aiman, ya. Aku menangis atas kematian Rasulullah bukan karena aku tidak tahu bahwa yang di sisinya lebih baik, tetapi karena wahyu telah terputus selamanya. Ya, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai pun, ya, itu sebetulnya bukan perpisahan terakhir, ya. Apalagi kalau sama orang tua kita, ya, kita sebagai anak, orang tua meninggal, kita berusaha menjadi anak yang akan menjadi jalan surga buat orang tua, karena kita pingin nanti ketemu lagi sama orang tua kita di jannahnya. Perpisahan yang sebenarnya adalah ketika yang kita sayang ada di surga, ya, kita di neraka, atau nauzubillah min dzalik, ya, berpisahnya itu satu di surga, satu di neraka. Ya, makanya kita berharap orang-orang kita cintai semuanya nanti bisa sama-sama berkumpul ke jannahnya. Baik, jazakumullah khair. Ini sebelum Q&A, kita break karena azan, ya. Saya berikan kepada Bu Nizam untuk sesi berikutnya dan sambil nunggu dengerin azan, ya. Baik, insya Allah, tabarakallah Bu Dian. Baik, Mams, kita break dulu sebentar, kita mengikuti kumandang azan asar. Setelah itu kita lanjutkan Q&A, ya. Baik, siapkan pertanyaan. Jika masih ada yang ingin bertanya, bisa diketik di kolom chat Zoom.